Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today in EYL or English for Young Learners, we'll discuss about class management and atmosphere. I am Mutiara Daha as the first presenter and my friends Sharifa as the second presenter. So, as a teacher of young children, it helps a lot if you have a sense of humor, you are open-minded, adaptable, patient, and etc. But even if you are the silent, reserved type, you can work on your attitudes and abilities. Jadi, sebagai seorang guru bagi anak-anak kecil, akan sangat membantu jika Anda memiliki selera humor, berpikiran terbuka dan mudah beradaptasi, juga sabar. Tetapi meskipun kita adalah tipe yang pendiam, kita dapat memperbaiki sikap dan dengan kemampuan kita masing-masing. Then helping the children to feel secure. Ini membantu anak-anak untuk merasa aman. Respect your pupils. In the school 12 years old girl would like pupils and teachers would be friends and they could speak to each other like friends. Jadi yang pertama, hormati murid Anda. Di sekolah GERD yang berusia 12 tahun ingin orang dan guru itu harus berteman dan mereka dapat berbicara satu sama lain layaknya seperti teman. Yang seperti itu biasanya akan membuat murid terasa nyaman. Then, whenever a pupil is trying to tell something, accept whatever he or she says. Jadi, ketika seorang murid mencoba untuk memberitahu Anda sesuatu, itu terimalah apapun yang mereka katakan. Apabila itu salah, maka kita wajib meluruskannya. Then, establish routines. Good morning, it's Wednesday today. And have a routine for what to do on today. Jadi yang ketiga ini adalah menetapkan rutinitas seperti selamat pagi, hari ini hari Rabu. Dan kita juga harus memiliki rutinitas tentang apa yang harus dilakukan pada hari itu. Dan give the children the responsibility for doing practical jobs in the classroom. For example, giving out the library books, watering the plants. These activities are genuine language activities and involve both taking responsibility for learning and helping others to learn. Jadi yang ini berikan anak-anak tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan praktis di kelas seperti memberikan buku perpustakaan, menyiram tanaman, seperti itu. Kegiatan ini adalah kegiatan bahasa asli dan melibatkan mengambil tanggung jawab untuk belajar dan membantu orang lain untuk belajar. Dan yang terakhir, don't give children English names. Language is a personal thing and you are the same person no matter what language you are using. Jadi jangan beri nama anak-anak dalam bahasa Inggris. Bahasa adalah hal pribadi dan Anda adalah orang yang sama, tidak peduli bahasa apa yang Anda gunakan. Jadi jangan beri nama anak-anak dalam bahasa Inggris, misalnya namanya Joko, jangan diganti dengan Jos atau lainnya. Then the physical surroundings, ini about lingkungan fisik. Young children respond well to surroundings which are pleasant and familiar. Jadi anak-anak kecil merespon dengan baik lingkungan yang menyenangkan dan akrab. If at all possible, put as much on the walls as you can. For example, calendars, posters, postcards, pupil drawings, writing, like that. Jadi, letakkan di dinding sebanyak apa yang kita bisa, seperti kalender, poster, kartu pos, gambar murid, dan tulisan-tulisan. Have plants, animals, any kind of interesting object, anything which adds character to the room but still leaves space to work. Dan miliki tanaman, biasanya kan di depan kelas itu kan banyak tanaman. Lalu hewan-hewan seperti burung atau lainnya, dan segala jenis benda yang menarik, apapun yang menambah karakter ruangan. Agar anak kecil
itu melihat itu senang gitu. Then arranging the decks. Sometimes you may not able to change how the decks are arranged in your classroom, and sometimes you may have to make one arrangement which you can change. You may want to arrange decks in different ways for different lessons, but it is much simpler if you decide on the most suitable arrangement for a lesson and stick to it. Yang ini adalah mengatur meja. Terkadang mungkin kita tidak dapat mengubah bagaimana meja diatur dalam kelas. Tapi kadang pula kita harus membuat satu pengaturan yang tidak dapat diubah juga. Nah, ini mungkin kita bisa mengatur meja dengan cara yang berbeda untuk pelajaran yang berbeda. Tetapi lebih sederhananya jika ingin memutuskan pengaturan yang paling cocok untuk pelajaran dan taatinya. So, di sini itu ada contohnya. Kalian bisa buka di buku kita halaman 13 dan 14. Seperti di situ contohnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Mutiara Adha, yaitu grouping the children. It is important to keep in mind that not all children will take to pair and group work at once. So, pair work lets people who are sitting near each other work together. Jadi biarkan untuk pertama kali untuk anak-anak yang biasanya umur 5 atau 6 tahun itu biarkan dia bekerja sama dengan teman di sampingnya. Don't move decks, jangan tidak mengubah tempat duduknya gitu. Untuk pertamanya untuk tahap pembelajaran. Selanjutnya yaitu establish a routine for break work, so that when you say now work in your pairs, the people know what is expected of them. Jadi membiasakan diri untuk bekerja sama dengan istilahnya dengan teman bangkunya lah. Sekiranya ketika kita menyuruhnya dia untuk bekerja sama, dia itu langsung tahu bahwa bekerja sama, jadi saya dengan teman saya kayak gitu. Ini kan sudah menjadi dijadikan rutinitas. Seumpamanya tiap minggu itu ada dikelompokkan menjadi tiap minggu itu 3 kali kayak gitu. Jadi kalau sudah menjadi terbiasa, itu kan anak-anak jadi tahu apa yang disuruh kita itu apa, jadi mengerti gitu. Jadi paham perintah dari gurunya untuk saling bekerja sama dengan bangku kelasnya lah. Jadi yang ketiga itu break work means everyone in the class is copied, but even if everyone in the class is working on the same thing, not all pairs will finish at the same time. Jadi setiap anak itu di kelas itu sudah diisi, tapi diisi dengan grup ya. Tetapi meskipun semua anak di kelas itu mengerjakan hal yang sama, tidak semua pasangan akan menyelesaikannya pada waktu yang sama. Jadi dikasih suatu pekerjaan yang sama, tapi waktunya tidak diselesaikan dengan waktu yang sama, intinya bertahap seperti itu ya. Selanjutnya yang keempat, if you don't have an even number of people in the class,
then let one group works as a three. Jadi jika tidak ada, maksudnya kan ini kan berpasang-pasangan, istilahnya satu bangku. Jadi kalau seumpamanya ada yang ganjil, itu tidak apa-apa tidak berpasangan, jadi menjadi 3 orang seperti itu. Intinya guru itu memberi pelajaran tentang kerjasama kayak gitu, meskipun tidak berpasangan, kurang 1 orang, jadi dimasukkan aja menjadi 3 orang seperti itu. Selanjutnya, be on the lookout for people who simply do not like each other. Jadi waspadai siswa yang tidak menyukai satu sama lain. Maksudnya seumpamanya dalam satu bangku ini mereka bertengkar terus setiap hari. Jadi kita sebagai guru bisa bagaimana caranya bisa bekerja sama. Anak tadi itu bekerja sama. Jadi maksudnya tidak menjadi satu kelompok dalam hal itu, karena bisa jadi kan apalagi anak di bawah umur 5 tahun sampai 6 tahun itu kan belum bisa bekerja sama dengan sempurna. Jadinya kalau bisa mengambil dari bangku yang lain atau anak lain seperti itu. Yang kelima, go through what you want people to do before you put them into their parts. Jadi lakukan apa yang ingin siswa lakukan sebelum Anda memasukkan mereka ke dalam pasangan mereka. Jadi maksudnya dikasih pilihan ya, kalau bisa itu dikasih pilihan. Maksudnya biarkan siswanya memilih, anaknya memilih gitu. Tapi biasanya kalau anak 5 tahun 6 tahun itu tidak bisa memilih ya. Jadi kita yang mengontrol mereka untuk melakukan kerjasama atau mengontrol pekerjaan tugas yang kita berikan atau kerjasama yang kita berikan terhadap mereka. Selanjutnya yaitu group work. Everything which has been said about pair work applies to group work. We cannot put children into groups, give them an experience and assume that it will work. Jadi segala sesuatu yang telah dikatakan berpasangan berlaku untuk kerja kelompok. Jadi berpasangan itu termasuk berlaku dalam kerja kelompok. Step-step tadi itu berlaku dalam suatu kelompok. Tadi itu kan untuk pasangan lah, untuk mengembangkan si anak menjadi tanggap dalam bekerja sama, itu kan diubah lagi menjadi sebuah kelompok. Kelompok itu kan suatu yang besar, sudah termasuk salah satu untuk perkembangan yang tadinya cuma berpasangan diubah menjadi kelompok. Terus kita tidak dapat menempatkan anak-anak ke dalam kelompok dan memberi mereka latihan dan berasumsi bahwa itu akan berhasil. Maksudnya anak-anak itu tidak bisa dikelompokkan kayak dalam satu yang banyak gitu, kayak anak umur 6 tahun sama 5 tahun itu kan tidak langsung tanggap, tidak langsung mau berinteraksi dengan yang lain. Jadi kita tidak mengasumsikan atau memberi mereka tanggapan bahwa dalam kelompok ini harus bisa kayak gitu. Jadi intinya dari yang berpasangan berkembang lagi menjadi sebuah kelompok kayak gitu. Yang pertama yang harus dilakukan adalah
Start by having teaching groups. Groups which you teach separate, and then you can go on to introducing self-reliant groups which are given something to do on their own, with the teacher only giving help when needed. Jadi seorang guru dapat melanjutkan dengan memperkenalkan kelompok mandiri yang diberi sesuatu untuk dikerjakan sendiri, dengan adanya guru yang hanya memberi bantuan bila diperlukan. Jadi setelah diperkenalkan diri, terus memberikan kelompok dan memberikan suatu pekerjaan, dan guru membantu jika ada yang kurang difahami atau. And then step 3, start with just one group. Jadi kita memulai dengan satu grup dulu. Kita menceritakan bahwa kita seumpamanya, contohnya ini kita membuat rumah, membuat poster. Jadi dicontohkan dulu, memulai dari satu grup dulu. Baru setelah itu kita dapat membantu seorang guru dapat membantu other grup yang lain, dan memberi keterangan atau memberi pekerjaan terhadap kelompok yang lain, seperti itu. And then go through this process with all the groups before you let the whole class work in groups at the same time. Memulai proses dengan semua kelompok sebelum seorang guru membiarkan seluruh kelas bekerja dalam kelompok pada waktu yang sama. Ya, jadi setelah kita step keempat ini, kita memberikan pengarahan ke setiap kelompok. Karena ini masih tingkatannya masih anak-anak, kita memberi pengarahan terhadap satu kelompok. Ini kalau ini cara kerjanya seperti ini, terus ke kelompok yang lain ini cara kerjanya seperti ini, gitu. Karena ini masih tingkatannya masih anak-anak, jadi setiap kelompok diberi arahan. Sebelum seorang guru memulai pekerjaan dengan waktu yang sama. Jadi kan ada waktunya. Seorang guru sebelum menyibukkan dengan semua itu memberi arahan satu persatu terhadap kelompok. Selanjutnya yaitu classroom language. Cooperation and communication are to be part of the process of learning a language as well as part of the process of growing up. Kelas bahasa ini adalah salah satu kerjasama dan komunikasi agar menjadi bagian dari proses belajar bahasa, sekaligus sebagai bagian dari proses tumbuh kembang. Jadi classroom ini bisa banyak manfaatnya, bisa untuk menjadi proses dalam suatu kerjasama, dalam suatu komunikasi, dan dalam suatu proses belajar bahasa agar menjadi bertumbuh kembang. Classroom ini biasanya seperti mengadakan bahasa rutinan yang digunakan secara rutin di dalam kelas, seperti instruksi please sit down please, seperti itu, atau greeting, sapaan intinya biasanya berisi instruksi, pujian, atau kata suruh, ya, seperti itu. Okay, thank you for watching this video. Terima kasih
Sekian dari presentasi yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.